Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, selamat datang dalam mata kuliah Teori Informasi dan Pengkodean. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk peminatan teknik telekomunikasi. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita lihat dulu kesepakatan-kesepakatan apa atau aturan-aturan seperti apa yang akan kita pakai dalam perkuliahan ini, ya, supaya Anda semua juga tahu nanti bagaimana sistem grading yang akan digunakan untuk perkuliahan teori informasi dan pengkodean, ya. Skema penilaian atau grading yang akan digunakan terdiri dari 4 komponen, ya. Yang pertama ada tugas atau kuis. Nah, ini tugas atau kuis ini bobotnya 25%, kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ada ujian akhir semester dengan bobot 40%, ya. Selain itu juga ada kehadiran, ya, dengan bobot 5%. Oke, jadi untuk Anda semua agar lulus mata kuliah ini paling tidak mendapatkan skor tidak kurang dari 50% pada komponen tugas, UTS, dan UAS, ya. Oke, sudah jelas itu aturan grading yang akan kita pakai dalam perkuliahan teori informasi dan pengkodean. Nah, kemudian apa sih mata kuliah ini akan membahas apa, ya? Jadi mata kuliah ini akan menjelaskan ide-ide dasar tentang teori informasi. Ini yang utamanya berkenaan dengan bagaimana informasi ditransmisikan dan disimpan secara efisien. Kemudian juga kapasitas kanal dalam mentransmisikan informasi, serta keamanan dari informasi yang ditransmisikan. Cakupannya cukup luas, ya, mulai dari bagaimana informasi tadi ditransmisikan, kemudian disimpan, kapasitas kanalnya bagaimana, pada saat mentransmisikan keamanannya seperti apa. Ini nanti yang akan kita gali dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Kemudian tujuannya apa dari perkuliahan ini? Ya, jadi setelah menyelesaikan mata kuliah teori informasi dan pengkodean ini, Anda diharapkan menguasai kemampuan atau mampu menjelaskan tentang konsep dasar dari teori informasi dan pengkodean, ya, dalam kaitan komunikasi. Kemudian memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan memahami beberapa teknik pengkodean sumber atau source code, ya, source coding, terutama metode pengkodean Shannon dan Huffman. Ya, ini memang ada beberapa teknik pengkodean yang kita fokuskan untuk kita bahas lebih jauh, ya, walaupun nanti kita akan bahas banyak teknik pengkodean di pengkodean sumber atau source coding dan beberapa teknik untuk pengkodean kanal. Nah, kemudian memiliki kemampuan dalam memahami beberapa teknik pengkodean kanal, ya, channel coding, terutama konvolusional coding, dan nanti akan ditambahkan dengan turbo coding, ya. Ini ada sebenarnya pengembangan dari pengkodean konvolusional juga, ya, turbo coding. Oke. Kemudian ada beberapa textbook yang akan kita pakai, ya, untuk mendukung dan memberikan guidance sebagai sumber dari kita memahami tentang teori informasi dan pengkodean. Ini yang pertama ada Element of Information Theory, Wiley Interscience, ya, tahun 2006. Kemudian yang kedua ada Information Theory, ini sepertinya berupa diktat mata kuliah, ya, yang dipakai di Cambridge University.
Kemudian yang ketiga ada error correction coding. Ini juga terbitan Wiley Interscience tahun 2005. Dan yang keempat error control coding for data networks. Ini Irving S. Reed ya tahun 1999. Dan ini 4 textbook yang akan kita acu, walaupun sebenarnya di beberapa buku mungkin ada bab-bab yang memang dibahas secara bersamaan, tapi dengan adanya beberapa pembanding ini yang akan memperkaya kita dalam mendapatkan pemahaman yang optimal ya tentang teori informasi dan pengkodean. Nah, kira-kira textbooknya ini yang pertama tadi, yang Element of Information Theory, Wiley Interscience, kemudian ini yang Cambridge University tadi, diktat kuliah, tapi cukup lengkap di dalamnya dan karena berupa manuskrip atau diktat ya untuk kuliah, jadi lebih ringkas. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif nanti bisa ngacu ke textbook-textbook yang lain tadi ya, yang 3 yang lainnya. Kemudian ini yang untuk error control coding Irving S. Reed tadi ya. Oke, secara silabus yang akan kita sampaikan dalam atau yang akan kita pelajari dalam satu semester ini sesuai dengan judul mata kuliahnya ya, teori informasi dan pengkodean. Jadi sebenarnya kita bagi menjadi 2 bagian. Di bagian pertama tentang teori informasinya, di mana di dalamnya akan berisi tentang konsep peluang, probabilitas ya. Mungkin ini Anda sudah punya basic karena sudah mengikuti mata kuliah matematik ya atau statistik terkait dengan konsep peluang. Nah, di teori informasi ini mungkin hanya di review, kemudian diberikan contoh yang terkait dengan teori informasi. Kemudian di bagian kedua ada informasi dan entropi, kemudian informasi dan pengkodean, kemudian kita lanjutkan dengan sumber informasi diskrit tanpa memori. Kira-kira garis besar yang akan disampaikan dalam bagian pertama tentang teori informasi ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan dengan bagian kedua ya. Di bagian kedua kita akan membahas tentang teknik pengkodean sumber dan teknik pengkodean kanal ya, beserta teori dan contoh-contoh aplikasinya. Antara lain kita akan melihat tentang arithmetic coding, kemudian dictionary teknik, Huffman coding, convolutional coding, kemudian Viterbi algorithm, turbo code, kemudian SOAP and hard decision. Nah, ini kebagi 2 ya secara garis besar yang membahas tentang pengkodean sumber, kemudian yang bagian berikutnya membahas tentang pengkodean kanal. Apa itu pengkodean sumber dan pengkodean kanal? Nanti kita akan bahas lebih detail di mata kuliah atau materi selanjutnya. Oke, apa sih teori informasi? Apa sih teori coding? Ini kan kita mulai brainstorming dengan nama mata kuliahnya terlebih dahulu ya. Teori informasi dan coding. Teori informasi dan pengkodean. Oke. Nah, teori informasi adalah perlakuan matematis ya, dari konsep, parameter, dan aturan yang mengatur transmisi pesan melalui sistem komunikasi. Nah, ini kita nggak lepas dari matematis memang ya. Anda kan ada di bidang sains. Ya. Kemudian ukuran kunci dalam teori informasi adalah entropi. Tadi di silabus bagian pertama kita akan bahas informasi dan entropi ya. Di mana entropi ini mengukur jumlah ketidakpastian yang terlibat dalam nilai variabel acak atau hasil dari proses acak. Nah, kemudian teknik yang digunakan dalam teori informasi bersifat probabilistik dan beberapa memandang bahwa teori informasi ini sebagai cabang dari teori probabilitas. Oleh karena itu,
kita akan belajar tentang konsep peluang nanti sebagai bagian awal ya dari teori informasi. Kemudian dalam serangkaian kemungkinan peristiwa tertentu, ya, informasi dari pesan yang menjelaskan salah satu peristiwa ini mengukur simbol yang diperlukan dan mengkodekan peristiwa ke dalam dengan cara yang optimal, ya, mengkodekan peristiwa dengan cara yang optimal. Pengertian optimal di sini bahwa kata code atau biasanya istilah yang di buku mungkin nanti kita akan sepakati menggunakan istilah kata-kata code word saja gitu ya. Kata code atau code word yang diperoleh akan menentukan peristiwa dengan jelas, mengisolasinya dari semua yang lain dalam himpunan dan akan memiliki panjang minimal, yaitu terdiri dari sejumlah kecil simbol. Oke. Tentu masih bingung ya, karena kita belum mulai membahas ini, baru brainstorming dulu tentang apa itu teori informasi ya. Nanti kita akan bahas detail di setiap chapter tentang apa itu teori informasi. Nah, teori informasi juga menyediakan metodologi untuk memisahkan informasi nyata dari noise dan menentukan kapasitas saluran yang diperlukan untuk transmisi optimal yang dikondisikan pada kecepatan transmisi. Jadi ini dasar-dasarnya ya untuk bagaimana sebuah transmisi informasi itu bisa dilakukan. Oke, sekarang coding. Pengkodean. Apa sih teori pengkodean? Nah, teori pengkodean adalah studi tentang properti code dan kesesuaian masing-masing untuk aplikasi tertentu. Ya, to code. Dalam konteks teori informasi nanti akan kita lihat lagi. Code itu digunakan untuk apa? Untuk kompresi data, ya, code digunakan, kemudian kriptografi, deteksi dan koreksi kesalahan. Tadi di teori informasi kita bicara bahwa teori informasi juga harus mampu memisahkan ya antara informasi nyata dengan noise. Nah, bagaimana nanti melakukan koreksi terhadap kesalahan yang diakibatkan oleh noise? Nah, nanti pengkodean ini yang akan berperan di sini. Kemudian setelah koreksi kesalahan juga transmisi data dan penyimpanan data. Bagaimana coding ini di dalam pemrosesan informasi? Nah, dalam pemrosesan komunikasi dan informasi, code ini adalah sistem aturan untuk mengubah informasi seperti huruf, kata, suara, gambar atau isyarat ke dalam bentuk lain, ya, yang terkadang mungkin disingkat atau dirahasiakan ya untuk komunikasi melalui saluran komunikasi atau penyimpanan di tempat penyimpanan, di storage ya, di data storage. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas dalam bagian awal perkuliahan kita. Kita sudah membahas tentang aturan perkuliahan, kemudian brainstorming tentang apa itu informasi, teori informasi, dan apa itu teori pengkodean. Nanti kita akan lanjutkan bahas lebih detail di materi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan yang harus didiskusikan pada sesi online bisa melalui chatting ya, di ruang diskusi yang sudah disediakan, atau pada sesi offline kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.